Minum obat takut efek samping dan ketergantungan, nggak minum obat takut penyakitnya memburuk. Jadi seperti buah simalakama, diambil rugi, nggak diambil juga rugi. Jadi pada kebingungan. Jadi jangan khawatir kalau memang harus minum obat. Obat yang membuat ketergantungan itu hanya obat yang mempengaruhi sistem saraf pusat kita, yaitu yang mempengaruhi neurotransmitter yang menghubungkan antara saraf dengan saraf itu kan ada kayak semacam hormonnya, yaitu yang mempengaruhi GABA, dopamin, dan serotonin. Kalau tidak mempengaruhi itu, ya berarti tidak akan ketergantungan. Nah, obat-obat contoh yang bisa menyebabkan ketergantungan itu ya obat golongan narkotik dan psikotropika. Demikian juga obat-obat yang mengandung antidepresan, kemudian anti-anxiety, kemudian antipsikosis. Itu semuanya rata-rata obat psikiater sebenarnya. Tapi sebenarnya pada tataran dosis tertentu ketika sudah mulai diturunkan secara bertahap ya tidak akan terjadi ketergantungan. Jadi teman-teman kalau memang sedang minum obat dari dokter ahli jiwa, silakan diteruskan, nggak usah khawatir. Nanti pada titik tertentu ketika komunikasinya intens dengan dokter ahli jiwa tersebut, nanti akan diturunkan dosisnya sampai ketemu titik yang seimbang, yang normal. Walaupun memang ada sebagian obat lain yang golongan prekursor, termasuk misalnya obat flu kayak gitu. Memang efeknya kantuk misalnya, atau demikian juga obat-obat batuk itu bisa menyebabkan ketergantungan kalau dalam dosis yang besar atau diminum tiap hari. Misalnya dextromethorphan atau golongan pseudoephedrine itu kalau diminum terus-terusan itu bisa menyebabkan sedikit ketergantungan, tapi bisa dilepas juga dengan cara pelan-pelan. Obat pereda nyeri pun juga, misalnya yang termasuk golongan opioid, misalnya tramadol, itu bisa menyebabkan ketergantungan, tapi juga bisa direduksi pelan-pelan. Tetapi kalau obat golongan lain, entah itu pereda nyeri yang lain, obat lambung, obat otot, obat nyeri kepala, nyeri badan, antibiotik, dan lain-lain itu tidak menyebabkan ketergantungan. Tetapi hanya sifatnya ketergandengan. Kalau tergandeng itu kan berarti kalau mobil kita agak mau mogok atau sowak, kan harus digandeng oleh mobil di perjalanan hidup kita. Ketika udah enak, ya nggak perlu diminum. Jadi obat-obat macam seperti itu tuh diminum kalau ada keluhan, tidak untuk diminum rutin. Kecuali obat-obat untuk penyakit gangguan metabolik maupun degeneratif yang terkait dengan penuaan sel tubuh, misalnya hipertensi dan diabetes. Ya memang kalau belum terkendali ya harus minum terus, minum terus. Jangan berpikir bahwa nanti efek sampingnya bisa ke ginjal, ke lain-lain. Itu malah melindungi. Ya, jadi sampai ketemu perubahan pola hidup, pola makan, kurangin stres. Ya, siapa tahu suatu saat kita bisa mulai mengurangi obat-obat degeneratif dan metabolik tersebut. Tapi apakah akan bisa lepas dari obat atau tidak? Ya, itu urusan belakangan. Yang penting perbaikin pola hidup dulu. Sementara masih harus mengendalikan hipertensi dan diabetes, ya lakukan. Jadi ya bedakan antara ketergantungan dan ketergandengan. Kalau ketergandengan kan tadi seperti kita pakai tergandeng mobil kita. Kalau ketergantungan kan seperti parasut. Kalau kita terus-terusan menggantungkan diri pada satu parasut, ketika parasut tersebut dipotong talinya ya kita bisa jatuh. Tapi kalau dilepaskan pelan-pelan itu bisa kita nyampe ke tanah dengan selamat. Ya jadi kalau efek samping obat-obat yang menyebabkan ketergantungan tadi itu menimbulkan kalau di stop bisa menimbulkan gangguan sindrom serotonin, yaitu badan kaku, keringetan, pupilnya melebar, deg-degan, gemeteran, terus kayak orang depresi, kebingungan, bahkan bisa sampai kejang. Makanya itu setiap mengkonsumsi obat-obat golongan yang saya sebutkan di awal tadi, sebaiknya konsultasi intensif dengan dokter yang memberikannya.